Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema menarik, tema-tema yang penting dengan nalar kritis berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Karena itu saya minta kepada kita semua untuk mengambil Al-Quran, minimal Al-Quran terjemah, agar kita bisa mengecek langsung apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Jangan sampai kita beragama dengan katanya-katanya. Kita beragama ini harus betul-betul berdasarkan dalil dan data. Jangan sampai kita berislam berdasarkan takhayul-takhayul atau cerita-cerita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kali ini kita akan mengangkat tema seni dalam perspektif Islam. Tentu saja seni yang dimaksudkan di sini nanti akan sangat luas, bisa menyangkut musik, bisa gambar, bisa patung, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti ada beberapa seni, ada beberapa model seni yang tidak kita dapatkan rujukannya di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi nanti kita bisa menganalogkannya. Nah, mengenai musik misalnya, musik ini paling banyak disebut oleh para ustadz, para guru, ya, para elit agama, dan kemudian yang saya lihat di banyak referensi, sebagiannya mengatakan haram. Memang ada sebagian lagi yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan makruh. Lalu bagaimana sesungguhnya perspektif Islam terhadap seni musik? Ini kita mulai dari perspektif Islam tentang seni musik dulu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada ayat yang biasanya dihubungkan dengan seni musik, tetapi cuma satu saja, dan itu pun salah satu versi ceritanya. Misalnya surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidhaha huzwa. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa ada orang, dalam konteks itu namanya adalah Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini adalah orang kaya dan pinter. Nah, dia tidak mau tersaingi oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang juga kaya, kemudian membawa Al-Quran yang luar biasa, sangat indah, isinya luar biasa dahsyat. Isinya ada perspektif tentang dunia dan juga akhirat. Maka dia tidak mau tersaingi. Bagaimana caranya? Dia kemudian, karena ini pedagang, ini adalah bisnismen. Ketika pergi ke luar negeri, ke Persia, dia pulang dengan membawa buku-buku. Maka tadi saya katakan ini satu versi. Ada yang mengatakan bahwa yang dibawa tadi itu adalah musik. Tetapi ada juga sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dibawa oleh Nadhr bin Harith adalah buku-buku, isinya cerita-cerita. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran isinya adalah asatirul awalin, cerita-cerita yang berasal dari luar negeri, sehingga menarik. Seperti kita lah, kalau membaca cerita-cerita dari Mesir misalnya itu menarik sekali. Tetapi kalau cerita-cerita dari kampus mana yang ada di Indonesia ini agak enggak menarik. Tetapi kalau cerita dari luar negeri, nah, rasanya lebih menarik. Nah, ini ayat surat Luqman ayat 6 yang disebut lahwal hadisi ini, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah musik. Tetapi kalau kita membaca ini dengan zauk, ya, rasanya bukan musik ini, rasanya memang lebih cocok tadi cerita-cerita yang berasal dari luar negeri yang kemudian dianggap menarik, sehingga diharapkan bisa menyaingi apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian soal musik ini ada di dalam banyak hadis. Di dalam sebagian hadis, Rasulullah memang menampakkan sikap yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa musik itu dilarang, terutama disebut dengan al-ma'azif. Tapi ini musiknya musik gesek, ya. Kemudian ada banyaklah pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa alat musik ini nanti di masa yang akan datang akan dianggap sebagai halal. Itu teks hadisnya disertakan juga ada zina, ada khomer, dan lain-lain. Nah, kemudian sebagian yang lain
Rasulullah menunjukkan sikap bahwa musik itu nggak masalah. Misalnya ada kasus, ada 2 orang budak perempuan yang menyanyi di rumah Nabi bahkan. Kemudian Abu Bakar dan Umar menghardik mereka, tetapi Rasulullah mengatakan, udah biarkan saja. Ada satu lagi kejadian, pada saat itu ada pertunjukan, bahkan pertunjukannya di masjid, pertunjukan seni ini. Ada yang mengatakan ini adalah seni tari dari Habasyah, ya. Bahkan Ibu Aisyah kemudian ikut menonton. Seni tari ada nyanyinya gitu. Nah, kemudian Ibu Aisyah ikut menonton, bersandar pada Rasulullah, pipinya itu sampai nempel di pipi Rasulullah karena berlindung di balik Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan perspektif, dan ini yang membuat kita harus melihat kasus ini secara komprehensif. Dan kalau melihat kasus-kasus yang lain, kita kemudian bisa menarik simpulan bahwa keharaman musik ini karena ilatnya, bukan substansi musiknya. Seperti pisau dapur. Pisau dapur itu menjadi berbahaya kalau di tangan orang yang tidak benar. Kalau di tangan penjahat, misalnya, pisau bisa digunakan untuk membunuh orang. Tetapi kalau pisau ada di tangan kita, ada di tangan istri kita yang sedang memasak di dapur, itu sangat diperlukan. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami ini secara komprehensif. Jadi dengan memahami ini secara komprehensif, kita akan melihat musik ini secara tepat, memposisikannya secara tepat, dan tidak memandang bahwa musik ini adalah musuh Al-Quran misalnya. Tidak mungkin menyatukan antara musik dengan Al-Quran. Kalau mau hafal Al-Quran, jangan bermusik. Itu adalah pandangan-pandangan yang tidak tepat. Yang membuat orang tidak hafal Al-Quran adalah dia tidak mau berusaha serius, dan kalau sudah hafal Al-Quran, hafalannya akan hilang, yang menyebabkannya adalah tidak murojaah. Itu gampang sebenarnya memahaminya. Gampangnya adalah banyak itu orientalis yang juga hafal Al-Quran. Senok Horgronya itu ya hafal Al-Quran. Saya ini alhamdulillah kalau bermusik tidak mengurangi hafalan sedikit pun. Yang mengurangi hafalan, yang membuat hafalan turun adalah tidak murojaah sekali lagi. Dan saya juga punya bukti. Anak-anak di planet Nuvo ini bisa nyanyi, bisa ngaji, bisa nyanyi. Bahkan sering saya bilang bahwa murid-murid di sini harus multi talenta. Tidak hanya bisa ngaji, tetapi juga bagus kalau bisa nyanyi. Dan di sana banyak juga anak-anak yang tadi bisa ngaji dengan baik, hafalannya bagus, kemudian mereka bisa bermusik, macam musiknya bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Nah, ini merupakan bukti bahwa antara musik, nyanyian tidak bertentangan dengan Al-Quran. Keduanya bisa bersatu. Nah, tentu saja nanti kita riset mana musik-musik yang justru membuat anak-anak kita semua ini mendapatkan ketenangan. Ada juga. Dan mana musik yang bisa membuat kita terganggu. Genrenya itu yang mana? Itu yang perlu kita lakukan riset lebih lanjut. Dan bukti terbaru, ini ada yang kemarin memenangkan Golden Buzzer di Amerika. Ternyata ngajinya juga oke, nggak ada masalah ya. Itu adalah bukti terbaru bahwa antara Al-Quran dengan seni ternyata bisa ada di dalam satu diri. Misalnya saya ini ya tidak terbebas dari salah, banyak salahnya. Tetapi sekali lagi tadi yang menyebabkan kita kehilangan hafalan Al-Quran itu bukan musik, bukan. Kita mesti rasional, itu takhayul namanya. Yang menyebabkan kita kehilangan hafalan Al-Quran adalah tidak murojaah. Bahkan orang kafir pun bisa kok menghafalkan Al-Quran, asalkan dia mau dengan serius. Ya tadi itu sudah saya sebutkan contohnya. Nah, kemudian ini pun bisa kita analogkan dengan kasus-kasus yang lain. Kalau tadi saya katakan bahwa Rasulullah kadang-kadang menunjukkan sikap bahwa musik seolah haram. Tetapi di lain kesempatan Rasulullah juga menunjukkan sikap bahwa musik itu tidak masalah. Bahkan tadi itu adalah hiburan. Dan itu biasa. Manusia itu ya ada hiburannya.
tidak serius terus ya. Dia tidak ngaji terus, tidak baca Quran terus, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang itu bisa kita lakukan. Tidak sampai pada haram, ya bolehlah hukumnya, tetapi tidak sunnah misalnya gitu. Kan masih ada itu antara yang mubah dan yang makruh. Dan musik ini ya mubah saja hukumnya. Banyak juga itu ulama-ulama di masa lalu, misalnya Ibnu Sina, itu bahkan sampai punya karangan yang judulnya adalah musik. Bahkan Ibnu Sina disebut sebagai ilmuwan yang sejak usia sangat belia sudah hafal Al-Quran. Saya ingin mengajukan analog yang mirip dengan ini, nanti bisa kita jadikan sebagai alat untuk mengambil simpulan. Analog yang pertama adalah kasus pasar. Rasulullah mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sebaliknya, sebaik-baik tempat adalah masjid. Coba bayangkan kalau ini kemudian kita pahami apa adanya, ya kita nggak ada yang ke pasar. Kenapa? Karena tadi sudah disebut oleh Rasulullah. Kenapa? Ya karena tadi sudah disebut oleh Rasulullah bahwa pasar adalah seburuk tempat. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Furqan ayat 20 misalnya, wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Silahkan langsung dibuka, ini agar tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah pernyataan Al-Quran, bukan pernyataan saya. Ini surat Al-Furqan ayat 20, silahkan langsung dibuka. Wama arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelummu Muhammad, minal mursalina, dari rasul-rasul, illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka, iku layak kuluna, sungguh mereka makan atau ama ing makanan, wayam suna, dan mereka berjalan fil aswati, di pasar-pasar. Jadi rasul-rasul sebelumnya juga berjalan di pasar. Rasulullah adalah pedagang. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah melarang pasar? Kan nggak mungkin. Nah, Rasulullah mengatakan itu berdasarkan konteks tertentu. Konteksnya bagaimana? Pada saat itu memang pasar dijadikan sebagai tempat yang buruk. Nah, kita perlu lihat sejarah. Sejarahnya dulu pasar berfungsi untuk berbangga-bangga. Kemudian digunakan untuk memamerkan kekayaan. Kalau mereka pulang dari luar negeri, nah mereka pamer di situ. Kemudian mereka memerdekakan budak atau jual beli budak, atau mereka beradu budak dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa pasar adalah tempat terburuk. Dan ada satu kejadian yang membuat pasar ini kemudian dinilai secara negatif pada saat itu. Kasusnya adalah pada saat itu masyarakat Arab memiliki kebiasaan kalau hari Jumat mereka kumpul di pasar. Tapi pada saat itu namanya belum Jumat. Jadi nama-nama hari pada saat itu, Ahad itu namanya Awal, kemudian Senin namanya Ahwan, kemudian Selasa namanya Jubar, selanjutnya Rabu Dubar, kemudian Kamis Muknis, kemudian Arubah. Nah, ini Arubah ini adalah nama hari yang di dalamnya mereka kumpul di pasar. Nah, kemudian diganti, namanya kemudian diganti. Hari Arubah tadi, sesuai dengan namanya tadi, mereka itu kumpul kemudian berbangga-bangga tadi itu. Nah, kemudian diganti, namanya menjadi Al-Jumu'ah. Nah, Jumu'ah dalam tradisi Islam kemudian digunakan sebagai tempat berkumpul. Karena ada satu cerita yang mengganti nama menjadi Al-Jumu'ah itu adalah kakek buyut Nabi Muhammad, namanya Ka'ab namanya. Nah, kemudian ini dijadikan sebagai tempat berkumpul untuk sholat Jumat. Nah, tetapi ingat, ada satu kejadian yang membuat umat Islam ini dikritik oleh Al-Quran. Ada di surat Al-Jumu'ah. Silahkan dibuka. Surat Al-Jumu'ah, juz 28 itu, menjelang akhir. Silahkan dibuka. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah ingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Saya langsung ke belakang ke ayat terakhir, ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ayat ini nyambung dengan di surat Luqman tadi itu. Ada dua hal di sini yang membuat orang-orang Islam yang sudah di masjid tadi itu kemudian ke pasar. Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila mereka melihat harta dagangan, tijarah, maka kemudian melahirkan kata tajir. Tajir itu artinya pedagang, arti aslinya ya pengusaha. Maka orang yang kaya, tajir melintir, itu adalah orang yang punya usaha, pengusaha berarti dia. Aulahwan, atau lahu, ya sesuatu yang tidak berguna, ya lahwal hadis tadi itu. Ada yang mengartikan musik, ada yang mengartikan buku-buku tadi itu. Ada yang mengartikan macam-macam lah ya. Yang jelas adalah tindakan-tindakan yang tidak penting, hiburan itu. Infaddu ilaiha, maka kemudian mereka mengejar itu. Wa tarakuka qa'ima, dan kemudian meninggalkanmu berdiri khutbah. Jadi khutbah gak didengarkan karena mengejar harta dagangan dan tadi sesuatu yang dibawa dari luar negeri. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Maka Nabi Muhammad kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dibandingkan lahu dan harta dagangan tadi. Ya. Ini yang sekali lagi menyebabkan kritik terhadap yang namanya pasar. Tetapi apakah pasar kemudian diharamkan? Enggak. Bahkan Nabi Muhammad membangun pasar. Inilah yang harus kita pahami. Berarti ada ilahnya. Lagi, saya kemukakan analog satu lagi. Seni lagi ini. Kalau ini seni. Kita banyak mengharamkan gambar, mengharamkan patung terutama. Kalau gambar kayaknya sudah tak terhindarkan. Semua orang sudah menggambar dirinya sendiri. Apalagi sekarang era HP ini yang ada kameranya. Semua sudah mengambil gambarnya masing-masing. Dan tentu saja ijazah ada fotonya. Kemudian bikin paspor ada fotonya. Nggak mungkin kemudian kita terhindar dari yang namanya foto. Foto ini ya gambar gitu. Walaupun kemudian juga ada perdebatannya. Kalau menggambar nggak boleh. Tapi kalau foto boleh. Misalnya begitu. Ya, tapi kan ya jadi lucu akhirnya. Kemudian patung juga begitu. Kita mengharamkan seni patung, seni pahat kita haramkan. Ini kan tidak tepat. Nah, kalau kita mau membahas ini secara lebih komprehensif, maka kita akan menemukan bahwa baik gambar, terutama patung, itu diharamkan karena ada ilatnya. Ilatnya adalah karena pada saat itu orang mengharamkan benda-benda bernama patung, bahkan gambar. Maka kemudian oleh Rasulullah diharamkan, tidak diperbolehkan. Ya seperti ziarah kubur. Ziarah kubur tadinya juga pernah diharamkan, tetapi kemudian Rasulullah mengatakan, al-an fazuruha. Sekarang boleh kalian ziarah kubur. Seperti itu kan ilatnya saja. Bukti bahwa seni patung itu tidak haram ada di surat Saba. Ini kasusnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuat patung, yang diperintahkan adalah setan-setan ini. Ayatnya adalah ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Silahkan dilihat. Ini ada di surat Saba ayat 13. Ya'maluna, pekerja-pekerja Nabi Sulaiman, ada setan di situ. Ya'maluna, mereka mengerjakan lahu untuk Nabi Sulaiman ma yasha'u, segala sesuatu yang dia inginkan. Mim mahariba, yang dikerjakan itu mihrab-mihrab. Mihrab itu ya gedung-gedung yang tinggi ya. Kemudian yang kedua ini watamatsila, dan patung-patung. Ini berhenti di sini. Silahkan nanti dibaca sendiri selanjutnya.
Tetapi yang jelas di sini yang dibikin adalah patung-patung. Nah, kalau patung memang haram, maka tentu saja Nabi Sulaiman tidak akan pernah melakukan itu. Mungkin akan dibantah juga. Itu kan pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad membawa syariat yang baru. Ini adalah urusan yang berkaitan dengan penyembahan. Maka tidak bisa begitu. Kalau syariat yang lain oke, misalnya tentang pernikahan, jumlahnya dulu tak terbatas, sekarang tinggal 4. Oke, itu nggak ada masalah. Tetapi ini urusannya dengan penyembahan, nggak mungkin begitu itu. Nah, buktinya adalah tadi Nabi Sulaiman membuat patung juga. Nah, masalahnya adalah ketika Nabi Muhammad datang di Makkah pada saat itu, pada saat kenabian Nabi Muhammad, orang-orang Arab adalah orang-orang yang mayoritasnya menyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang memang juga menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, yang diantaranya berbentuk patung-patung ini. Patung-patung ini banyak sekali. Nah, mereka mensakralkan patung ini. Maka kemudian patung jadi negatif. Maka oleh Rasulullah ya jadi haram pasti. Nah, tetapi kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya tadi yang saya katakan bahwa keharamannya itu ya karena ilat aja. Buktinya apa? Buktinya sampai pada saat itu ya orang-orang Islam menganggap bahwa lewat di depan patung pun bisa menjadi musyrik. Padahal tidak demikian. Itu ada pada kasus turunnya ayat Al-Baqarah ayat 158. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 158. Innas sofa, sesungguhnya sofa, bukit sofa, wal marwata, dan marwah, iku min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar Allah. Faman, maka utawi siapa saja yang hajja, berhaji, menuju artinya al-baita, ke Baitullah, ing al-bait, Baitullah, awi'tamara, atau berumroh, fala junaha, maka tidak dosa, alaihi, atasnya man, apa yang tidak dosa, ayat tawafa bihima, bertawaf antara Sofa dan Marwah. Maksudnya tawaf di sini adalah sa'i. Kalau ayat ini kita baca apa adanya, memang janggal. Janggalnya gimana? Karena sa'i antara Sofa dan Marwah adalah rukun. Tetapi ayat ini justru mengatakan bahwa kalau haji atau umroh, maka tidak dosa untuk melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah. Kalau tidak dosa berarti lebih baik tidak dilakukan. Aneh kan? Maka kemudian ada sahabat yang merasa janggal nih terhadap ayat Innas Sofa wal Marwata ini. Kemudian tanya kepada Ibu Aisyah, Ibu Aisyah ini gimana? Kok ayatnya aneh? Kok fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima? Padahal kan sa'i antara Sofa dan Marwah itu hukumnya rukun. Kalau ditinggal hajinya nggak sah. Kalau wajib kan ditinggal hanya bayar dam saja. Kemudian Ibu Aisyah mengatakan, oh iya, pada saat itu umat Islam berpandangan bahwa jangan-jangan kalau sa'i antara Sofa dan Marwah nanti akan jadi musyrik. Karena pada saat itu banyak sekali patung di antara Sofa dan Marwah. Karena digambarkan, ini bisa kita baca lebih detail di bukunya Martin Lings. Ini tadinya orientalis nih, kemudian masuk Islam. Namanya Abu Bakar Sirajuddin. Ada juga buku yang ditulis oleh orang Yahudi, namanya Leslie Hazelden. Mereka mengatakan bahwa di situ ada 360 patung. Ini diambil dari kitab-kitab klasik. Sesungguhnya 360 itu adalah angka yang menunjukkan seluruh sudutnya itu ada patungnya. Kenapa? Ini kan bentuknya lingkaran nih. Kalau tawaf itu bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran itu jumlah sudutnya adalah 360. Maka kemudian diungkapkan dengan 360 patung. Nah, ternyata tadi kalau kita menganggap bahwa patung-patung tadi tidak sakral, ya nggak ada masalah gitu. Berarti ilatnya hilang. Yang menyebabkan kita berada di situ haram, sudah nggak ada lagi. Jadi kita berada di depan patung yang nggak ada masalah. Artinya seperti tadi kasus Nabi Sulaiman. Kalau kita bikin patung bukan untuk kita sembah, ya nggak ada masalah. Seperti tadi itu, ya, lahwal hadis. Apapun, ya, kalau sekarang misalnya komik, ya,
kita baca buku-buku yang lain, itu kan bisa dianggap sebagai lahwal hadis. Kita membaca buku cerita yang lain, apakah itu kemudian jadi haram? Enggak lah ya. Sama dengan itu, musik juga begitu. Nah, tergantung musik ini digunakan sebagai apa. Kalau digunakan untuk melalaikan orang dari ingat kepada Allah, ya tentu saja itu nggak boleh. Tetapi bukan substansi musiknya. Nah, tindakan melalaikan orangnya itu yang nggak boleh. Mau pakai apapun juga nggak boleh. Nah, cuma kasus pada saat itu memang ada tadi itu lahwal hadis. Maka kita ini harus memahami Al-Quran, hadis Nabi secara komprehensif, melibatkan latar belakang sejarahnya, sehingga kita bisa memahami ada ilatnya atau tidak. Kalau ada ilatnya, ada penyebabnya. Nah, sebabnya itu kalau tidak ada, maka ya kemudian jadi tidak ada masalah. Dengan kita memahami Al-Quran ini secara komprehensif, maka kita akan menjadi orang yang akan memiliki paradigma yang futuristik. Kita tidak menolak begitu saja apa yang ada sekarang, dan kita akan menjadi orang yang terbuka atas kemajuan, dan kita akan menjadi orang yang terbuka kepada sesuatu yang mungkin baru. Nah, kemudian kita tinggal mencari analog-analog yang ada di dalam Al-Quran. Saya yakin bahwa segala sesuatu yang sudah ada maupun yang akan ada di masa yang akan datang, bisa kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalau tidak secara literal jawabannya ada, saya yakin ada kiasnya. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kitab yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memiliki daya solutif untuk menghadapi seluruh keadaan sampai hari akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.